Halo, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Eva dalam pembelajaran IPA dengan judul Gerak Benda dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelum kita mulai belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari gerak benda ini. Ada 4 tujuan yang nantinya di akhir materi ini kalian diharapkan sudah bisa memahami keempat materi ini. Yang pertama, mendeskripsikan konsep gerak benda, artinya menjelaskan apa itu gerak benda. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, menghitung kelajuan, kecepatan, percepatan pada beberapa contoh benda dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan. Yang keempat, menghitung jarak tempuh benda yang sedang bergerak dengan kecepatan dan waktu tertentu. Silakan menyaksikan tayangan video berikut ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak. Bahkan, kita sendiri loh yang menggerakkannya, atau yang bergerak adalah diri kita sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang bersepeda? Jika kita perhatikan, semua benda yang kita amati tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan apakah itu? Ya, tepat sekali, lintasan lurus. Coba perhatikan video berikut. Dari video tersebut, apakah yang terjadi pada mobil? Apa yang terjadi pada sepeda? Apa yang terjadi pada motor? Mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Jawablah pertanyaan tersebut pada lembar kerjamu. Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Sedangkan dari video tersebut, kita juga mengetahui bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bagaimana benda dikatakan bergerak dan apa itu gerak lurus. Dara telah diberitahu bahwa lokasi toko baju 40 meter dari tempatnya berada. Saat ini, Dara berada di depan toko mainan. Dara pun berjalan ke toko baju, tapi tiba-tiba temannya menelpon untuk ke toko bunga. Lokasi toko bunga berada 30 meter dari toko mainan. Nah, apakah Dara dikatakan bergerak? Mengapa? Apakah selama Dara berjalan, dia dikatakan berpindah tempat? Berapakah jarak yang ditempuh Dara dari toko mainan sampai ke toko bunga? Berapa besar perpindahan Dara dari toko mainan ke toko bunga? Kemanakah arah perpindahannya? Jawablah pertanyaan tersebut pada lembar kerjamu. Ya, dalam fisika seberapa jauh Dara berjalan, kita menyebutnya sebagai jarak.
kita menyebutnya dengan arah seperti Dara berjalan ke toko baju ke arah timur sejauh 30 meter. Dalam fisika, kita menyebutnya sebagai perpindahan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu jarak dan perpindahan, serta perbedaannya. Mudah bukan? Untuk mengetahui kamu sudah paham atau belum, coba deh selesaikan persoalan berikut. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, silahkan isi di lembar kerjamu ya. Perhatikan gambar berikut. Awalnya, si anak berjalan 2 meter ke barat, lalu ke selatan 6 meter, dan ke timur 10 meter. Kita buat garis bantu agar ini membentuk suatu segitiga untuk memudahkan pengerjaan. Jadi, perpindahannya di sini. Kamu masih ingat rumus Pythagoras? Nah, saya ingatkan kembali. Ya, tepat sekali. Jadi, perpindahan si anak adalah akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 menjadi akar 100. Dan hasilnya adalah 10 meter. Untuk menentukan arahnya, kamu pasti sudah sangat hafal arah mata angin kan? Ya, jadi dia ke arah tenggara. Jadi, jawaban yang benar adalah perpindahan si anak adalah 10 meter ke arah tenggara. Oke, kita kembali ke analogi pertama tadi. Ketika Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju sejauh 20 meter, ketika kita mengetahui waktu yang dibutuhkan Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju, maka ada pertanyaan lagi, yakni seberapa cepatkah Dara sampai ke toko baju? Nah, besaran fisis yang menjelaskan seberapa cepat benda bergerak adalah kelajuan. Kelajuan adalah ukuran yang menyatakan seberapa cepat benda bergerak, atau secara umum diketahui bahwa kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Adapun satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelajuan Dara? Kita mengetahui bahwa jarak dari toko mainan ke toko baju adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan Dara adalah 20 detik. Nah, dari persamaan sebelumnya, T sama dengan S dibagi T, maka V sama dengan 20 meter dibagi 20 detik atau 20 sekon. Maka hasilnya adalah V sama dengan 1 meter per sekon. Nah, perlu diketahui bahwa kita belum membahas arah ketika kita berbicara tentang kelajuan. Nah, bagaimana jika saya mengatakan Dara berjalan 1 meter per sekon ke arah kanan? Nah, ketika kita berbicara kelajuan dan arah, kita berbicara tentang kecepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Satuan dari kecepatan juga meter per sekon. Dari pengertian kecepatan tersebut, kita dapat merumuskannya. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Nah, bagaimana kita menentukan kecepatan Dara? Kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan Dara adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik. Sehingga V sama dengan S dibagi T menjadi 20 meter dibagi 20 sekon
sama dengan 1 meter per sekon. Farid ingin membeli buku. Di mana tempat terdekat ia bisa membeli buku? Farid bisa ke toko buku terdekat 30 meter ke kiri dari toko mainan. Seberapa jauh Farid berjalan? Ya, betul. Jarak Farid berjalan adalah 30 meter. Lalu, bagaimana dengan perpindahan Farid dari toko mainan? Tepat sekali. Perpindahan Farid adalah 30 meter ke arah kiri. Sekarang, kita mengetahui bahwa Dara berjalan 20 meter ke kanan dari toko mainan. Sedangkan Farid berjalan 30 meter ke kiri dari toko mainan. Jika toko mainan menjadi acuan, maka kita bisa mengatakan bahwa perpindahan yang dilakukan Dara bernilai positif. Sedangkan perpindahan yang dilakukan Farid bernilai negatif. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa perpindahan Dara sama dengan plus 20 meter, sedangkan perpindahan Farid sama dengan minus 30 meter. Jika Farid berjalan dari toko mainan ke toko buku membutuhkan waktu 20 detik, coba kita hitung berapa kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Farid. Nah, kita mengetahui bahwa jarak sama dengan 30 meter, waktu sama dengan 20 detik, sehingga kelajuan yang dilakukan Farid sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan 30 meter bagi 20 detik sama dengan 1,5 meter per sekon. Sekarang, untuk kecepatannya, kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan Farid adalah minus 30 meter, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik, sehingga kecepatannya sama dengan perpindahan dibagi waktu atau minus 30 dibagi 20 sama dengan minus 1,5 meter per sekon. Nah, sekarang coba kamu selesaikan masalah berikut. Ahmad berjalan 2 meter dengan waktu 5 detik, sedangkan Jody berjalan 4 meter dengan waktu 5 detik. Nah, untuk pertanyaan berikut, silahkan isi pada lembar kerjamu. Berapakah jarak yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Berapakah perpindahan yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Berapakah besar kelajuan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Berapakah kecepatan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Setelah menyaksikan video tayangan tadi, kalian akan menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan dan akan kalian kerjakan di Google Classroom. Pada akhir materi ini, kita akan membuat kesimpulan bersama. Kesimpulan akan kita buat pada kertas karton warnanya bebas dengan ukuran tinggi 35 cm, lebar 24 yang nanti akan kita lipat menjadi seperti buku. Kesimpulannya akan kita tulis pada potongan kertas warnanya bebas yang nanti akan kita tempel sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Demikian, terima kasih.